Selamat datang di Nalesa Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Warcraft. Film ini dirilis pada tahun 2016. Film ini diadaptasi dari sebuah video game yang berjudul sama. Film ini bercerita tentang Azeroth, tempat para manusia yang telah hancur karena peperangan besar yang melibatkan ras Orcs dari Draenor dengan ras manusia dari Azeroth. Bagaimanakah kisahnya? Mari tonton alur ceritanya sampai selesai. Diceritakan pada zaman dahulu ada seorang prajurit yang sangat berani. Ia melawan Orcs sendirian karena ia ingin mempertahankan tanah kerajaannya. Karena besar tubuh mereka tidak seimbang, maka prajurit tersebut tewas hanya dengan satu pukulan dari Orcs. Di tempat lain, yaitu Draenor, tempat bangsa para Orc, ada seorang Orc bersama dengan istrinya. Ia merupakan kepala suku dari klan Forswolf yang bernama Durotan. Ia berpikir bagaimana caranya menemukan tempat yang aman untuk istri dan klannya. Karena sekarang tempat para bangsa Orc diambang kehancuran. Ditambah lagi istri dari Durotan yang bernama Draka sedang hamil tua. Istrinya mengatakan bahwa ia sedang mengandung anak laki-laki. Esok harinya para Orc dan semua klan sudah berkumpul di bawah pimpinan seorang penyihir yang bernama Gul'dan yang merupakan pimpinan dari semua bangsa Orc. Para Orc yang berkumpul dijulukinya sebagai Horde. Gul'dan pun memerintahkan Horde untuk menuju Azeroth, dunianya bangsa manusia yang akan menjadi pengganti Draenor. Gul'dan menggunakan kekuatan sihir yang disebut Veil untuk menciptakan portal ke dunia Azeroth. Veil itu membutuhkan energi hidup dengan mengorbankan nyawa para tawanan Orc. Kemudian Gul'dan menyalurkannya ke portal. Setelah portal terbuka, para Orc kemudian berbondong-bondong memasuki portal dengan membawa masing-masing senjata mereka. Saat Draka memasuki portal menuju dunianya manusia, ia merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Itu menandakan bayi Draka akan segera lahir. Sesampainya di dunia manusia, Gul'dan membantu persalinan Draka. Namun saat bayi itu lahir, bayi itu tidak tertolong. Tiba-tiba muncullah seekor rusa di depan Gul'dan. Gul'dan pun menyerap energi kehidupan pada rusa tersebut dan menyalurkannya kepada bayi Draka. Bayi tersebut pun hidup, namun badannya berubah menjadi hijau. Di tempat yang lain yang bernama Ironforge, yaitu tempatnya para kurcaci, di mana Anduin Lothar, pimpinan dari Stormwind, sedang mengobrol dengan Raja Kurcaci. Raja itu kemudian memberikan Lothar sebuah senjata yang mana senjata itu bisa menghancurkan apapun yang berada di depannya. Saat mereka sedang uji coba senjata, datanglah seorang kurcaci yang mengantar pesan untuk Raja, yang mana pesan itu berisi kalau wilayah Azeroth diserang dan mayat-mayat tentara yang tewas dalam kondisi yang aneh. Lothar pun menuju lokasi di mana mayat-mayat itu berada. Sesampainya Lothar di lokasi, ia melihat ada seorang pria asing yang tanpa izin duduk di kursi kerja miliknya. Ternyata pria itu adalah seorang penyihir dari klan Khadgar yang kabur dari pelatihan para penyihir. Setelah mendapat izin dari Lothar, Khadgar itu kemudian memeriksa salah satu mayat dengan memasukkan jarinya ke dalam mulut mayat tersebut. Kemudian keluar percikan seperti gas berwarna hijau yang mengandung bau seperti Veil. Khadgar pun menyuruh Lothar untuk memanggil Medivh, seorang penyihir yang berilmu tinggi. Namun itu hanya dapat dilakukan oleh Raja. Mereka pun pergi ke Stormwind untuk menemui Raja yang bernama Lyn Wren. Sesampainya di hadapan Raja, Khadgar menjelaskan bahaya Veil yang dapat merusak semua kehidupan. Veil dapat mempengaruhi orang, bahkan penyihir, ke dunia gelap. Raja pun memerintahkan Lothar dan Khadgar untuk menemui Medivh di Karasahan. Sebelum mereka pergi, Raja memberikan cincin berbatu biru sebagai tanda bukti perintah Raja. Kemudian Lothar dan Khadgar pergi ke Karasahan menggunakan makhluk seperti burung raksasa. Sesampainya di sana, Khadgar disuruh menunggu di perpustakaan. Sedangkan Lothar akan menemui Medivh di menara. Lothar pun bertemu dengan Medivh yang sedang membuat sebuah patung dari tanah liat. Lothar pun memberikan cincin pemberian Raja kepada Medivh bahwa Stormwind membutuhkan bantuannya. Di sisi yang lain, Khadgar yang sedang membaca buku di perpustakaan tiba-tiba melihat sosok bayangan hitam memasuki barisan buku. Khadgar pun mencari bukunya dengan mengikuti tanda yang ada di tangannya. Setelah itu Khadgar pun menyembunyikan buku itu ke dalam jubahnya. Kemudian Medivh datang dan langsung menyerang Khadgar. Khadgar mengatakan kepada Medivh bahwa rakyat Azeroth diserang oleh sihir Veil. Setelah mendengar itu Medivh pun langsung melepaskan Khadgar. Kemudian Medivh mengajak Lothar dan Khadgar menuju sebuah pintu yang ia buat dengan sihir. Dan dalam sekejap mereka pun tiba di hadapan sang raja. Mereka pun melakukan rapat untuk menyusun rencana. Raja menugaskan Lothar, Khadgar dan Medivh serta prajurit lainnya untuk menyusuri hutan Elwyn.
I exist to protect this realm. Singkat cerita, sesampainya mereka di hutan Elwyn, mereka menemukan barang-barang milik penduduk bekas peperangan. Medivh pun menemukan bekas sihir Veil yang menempel di pohon. Hal ini menandakan bahwa peperangan baru saja selesai terjadi. Tak lama kemudian datanglah para orc termasuk Durotan menyerang mereka. Khadgar pun membuat perisai dengan sihirnya untuk melindungi Medivh dan lainnya. Durotan pun tercengang melihat hal ini, karena ia hanya tahu bahwa hanya Gul'dan yang mempunyai sihir. Lothar pun berhasil membunuh para orc. Medivh pun menggunakan sihirnya untuk membunuh para orc. Namun, hanya orc berwarna hijau yang terbunuh karena mereka telah terisi oleh sihir Veil. Melihat kehebatan sihir manusia, Durotan dan para orc lainnya memilih untuk mundur. Tapi Lothar tidak menyerah, ia dan beberapa prajurit mengejar Durotan dan orc yang kabur. Sedangkan Medivh memilih untuk kembali ke Karasahan. Di tengah perjalanan Durotan menemukan tawanan orc yang bernama Garona. Ia melepaskan dan membiarkan Garona pergi. Mereka pun saling serang, dan Lothar berhasil mengalahkan salah satu orc. Orc tersebut dijadikannya tawanan. Garona yang berlari tanpa tujuan tak sengaja bertemu dengan Khadgar. Khadgar pun menggunakan sihirnya untuk menangkap Garona. Looks like the road to the left. Garona dan orc itu pun dibawa ke kerajaan. Garona mengajak Lothar berbicara dengan menggunakan bahasa manusia, namun orc yang duduk di sebelah Garona marah karena tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Orc tersebut pun berdiri dan ingin membunuh Garona. Namun Lothar lebih dulu membunuh orc tersebut. Garona pun dihadapkan kepada Raja Urin. Garona mengatakan bahwa dirinya dan Durotan adalah bangsa orc. Namun Garona mengatakan ia adalah campuran orc dan manusia. Itulah kenapa Garona dapat berbicara bahasa manusia. Garona memberitahu Raja Urin bahwa orc berasal dari Draenor, yaitu dunia yang hampir hancur. Ia menjelaskan bahwa kedatangan orc ke sini adalah untuk merebut wilayah Azeroth dari manusia. Garona pun dimasukkan ke dalam jeruji besi. Tiba-tiba datang istri dari Raja Urin mengunjungi Garona. Ia memberikan selimut dan minuman hangat kepada Garona. Ia memberitahu kepada Garona bahwa manusia tidak semuanya jahat. Di tempat yang lain Gul'dan mengkritik kerja para orc. Gul'dan pun akan menghukum mereka. Namun hal itu dicegah oleh Durotan. Durotan mengatakan bahwa manusia juga dapat menggunakan sihir. Only I can control the spell. Esok harinya, Durotan yang terlihat asyik mengobrol dengan temannya yang bernama Orgrim sambil duduk di atas batu dengan menikmati pemandangan sekitar. Durotan mengatakan kepada Orgrim bahwa sihir Gul'dan yang menyebabkan kehancuran Draenor. Karena ia mampu menyerap energi kehidupan apapun yang terkena oleh sihirnya. Durotan mengatakan bahwa Gul'dan lah yang harus disingkirkan, bukannya bangsa manusia. Durotan pun berencana meminta bantuan kepada manusia dengan menggunakan sihir untuk menyingkirkan Gul'dan. Di hari yang lain, Garona membawa Lothar, Khadgar dan prajurit lainnya ke markas orc. Sesampainya di markas orc mereka memantau pergerakan orc yang sedang membangun sebuah portal. Garona mengatakan bahwa jika portal tersebut berhasil dibangun dan terbuka, maka akan semakin banyak orc yang berdatangan. Lothar pun bergegas kembali ke istana untuk memberitahu raja. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba muncul Durotan yang langsung membekap Khadgar. Durotan mengatakan kepada Garona bahwa ia ingin bertemu dengan raja untuk melakukan kerjasama melawan Gul'dan secara diam-diam. Setelah Garona mengiyakan, Durotan pun melepaskan Khadgar dan kemudian ia pergi. Garona pun kembali ke kerajaan dan memberitahu bahwa Durotan, kepala suku bangsa orc, ingin bertemu sang raja. Ia pun memberitahu tujuan Durotan yang ingin melawan Gul'dan. Raja pun menyetujui hal itu dan memberikan kebebasan kepada Garona dengan mengisyaratkan bahwa Garona harus setia kepada kerajaan. Saat Khadgar masuk, ia melihat Medivh sudah berada di ruangannya. Di ruangan itu Medivh menemukan salinan dari buku yang Khadgar ambil di perpustakaan. Buku itu menginformasikan tentang orc dan Veil. Medivh pun marah, lalu membakar semua salinan itu dan langsung meninggalkan tempat itu. Tapi Khadgar menemukan masih ada satu salinan yang tidak terbakar. Ia memperlihatkan salinan itu kepada Lothar. Di dalam salinan itu tergambar sebuah portal dan ada sesosok manusia berada di portal itu, yang mana manusia itu seperti mengajak bangsa orc untuk datang ke Azeroth. Lothar pun tidak mau ambil pusing. Ia mengatakan itu hanyalah sebuah gambar. Esok harinya,
Garona, Lothar dan Urin beserta prajurit kerajaan lainnya datang ke lokasi pertemuan yang sudah dijanjikan. Di sana mereka bertemu Durutan dan para pemimpin klan Forstwolf. Durutan kemudian menjelaskan tujuannya kepada Raja Urin untuk menyingkirkan Gul'dan. Tapi Raja Urin mengisyaratkan bahwa Durutan harus melindungi rakyat Urin dari para orc. Tanpa mereka sadari, mereka telah diintai oleh beberapa orc yang bersembunyi di bebatuan. Mereka pun diserang oleh orc tersebut. Raja Urin yang merasa kalah jumlah akhirnya memutuskan untuk mundur, begitu juga dengan kelompok Forstwolf yang banyak terbunuh. Medivh yang sedari tadi mengamati pertempuran itu kemudian menggunakan sihirnya dengan membuat perisai yang memisahkan kedua kelompok teruk. Namun sayangnya anak Lothar yang bernama Kallan tertinggal dan terpisah dari kelompoknya. Ia berada di area orc. Lothar pun berusaha untuk menerobos perisai itu tapi sayangnya ia terpental. Dan akhirnya Kallan dibunuh oleh Black Hand yang secara langsung disaksikan oleh Lothar ayahnya. Kemudian kelompok Raja Urin memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Mereka melewati tebing bebatuan. Saat di atas mereka menemukan Medivh yang pingsan. Raja Urin pun memerintahkan Khadgar dan Garona untuk membawa Medivh kembali ke Karasahan dengan menaiki burung raksasa. Setelah tiba di Karasahan mereka langsung memasukkan Medivh ke dalam sebuah kolam. Medivh pun akhirnya sadar namun mereka melihat mata Medivh berwarna hijau. Itu menandakan bahwa Medivh sudah terpengaruh oleh sihir Vel. Khadgar pun langsung pergi ke dalaran untuk mencari bantuan dari kelompok penyihir yang disebut Kirin Tor. Sedangkan Garona dipulangkan ke kerajaan oleh Medivh dengan menggunakan pintu yang dibuat oleh sihir Medivh. Di tempat lain Dorutan dibungkam oleh Black Hand karena dianggap melakukan pengkhianatan, akhirnya memutuskan untuk kembali ke pihak Horde asalkan Black Hand melindungi Forstwolf. Sebelum pergi Dorutan memberi nama kepada anaknya dengan nama Goel. Di waktu yang lain terlihat Gul'dan yang berencana memberikan Vel kepada Orgrim dan para Forstwolf lainnya agar kekuatan mereka bertambah kuat. Namun Orgrim mengatakan bahwa Dorutan melarang para Forstwolf untuk diisi oleh Vel. Kemudian Orgrim menawarkan kepada Gul'dan untuk menyuruh para Forstwolf untuk berkumpul, dan Gul'dan juga harus membuktikan di hadapan para Forstwolf bahwa Vel tersebut dapat membuat mereka menjadi kuat. Saat Orgrim kembali ke markas Forstwolf ia mendapati bahwa para Forstwolf diserang oleh Horde. Para Horde membunuh para Forstwolf yang kuat dan menangkap para Forstwolf yang lemah. Orgrim kemudian mendatangi Draka dan menyuruhnya untuk pergi demi keselamatan anaknya. Di sisi yang lain Khadgar pun tiba di Kirin Tor. Namun penyihir di sana tidak menerima kedatangannya. Khadgar pun menjelaskan kedatangannya untuk meminta bantuan karena Azeroth telah diserang oleh para orc dan sihir Vel. Setelah mendengar penjelasan Khadgar penyihir itu kemudian mengajak Khadgar ke sebuah ruangan yang terdapat portal. Kemudian pintu portal itu terbuka dan Khadgar masuk ke dalam pintu tersebut. Di dalam sana ada seseorang yang disebut Alodi. Ia adalah penyihir legendaris yang merupakan sosok bayangan hitam yang Khadgar temui di perpustakaan milik Medivh. Penyihir itu mengatakan bahwa Medivh telah berkhianat jauh sebelum para Horde itu datang karena ia telah terpengaruh oleh sihir Vel. Kemudian penyihir itu memberikan Khadgar sebuah mantra. Sementara di Karasahan, kondisi Medivh semakin melemah. Kemudian ia menceburkan diri ke dalam kolam. Seketika itu kolam berubah menjadi berwarna hijau. Itu menandakan bahwa ia terpengaruh sihir Vel. Medivh juga membunuh asistennya dengan menyerap energi kehidupannya. Di Stormwind Raja Urin yang sedang rapat dengan Lothar dan beberapa pimpinan prajurit berencana untuk mengirim pasukan khusus ke markas para Horde. Namun hal itu ditentang oleh Lothar. Lothar menyarankan Raja Urin untuk menghancurkan portalnya lebih dulu agar tidak banyak orc yang berdatangan. Tak lama kemudian Medivh pun datang. Tanpa pikir panjang Lothar pun mengatakan bahwa sihir Medivh tak ada gunanya. Namun Medivh menyinggung kematian Kallan. Dan Lothar pun tak terima. Ia langsung menyerang Medivh, namun Raja Urin memberhentikan pertikaian itu. Raja Urin pun memerintahkan prajurit untuk memasukkan Lothar ke dalam penjara. Di markas Horde, Orgrim datang secara diam-diam dan membebaskan Dorutan. Ia mengatakan bahwa istri dan anak Dorutan sudah pergi ke hutan dan yakin mereka sudah aman. Dorutan mengatakan bahwa Gul'dan bukanlah seorang pemimpin. Ia akan menentangnya saat ritual portal dilakukan. Sementara itu Raja Urin dan prajuritnya akan berangkat berperang. Ia pun pamit dengan anak dan istrinya. Sedangkan Medivh memilih untuk kembali ke Karasahan. Di penjara bawah tanah tempat Lothar ditahan tiba-tiba datang seekor macan yang mana macan itu adalah Khadgar yang menyamar. Kemudian Khadgar pun membebaskan Lothar. Khadgar pun mengajak Lothar ke Karasahan untuk melawan Medivh. Ia mengatakan Medivh adalah kunci portal orc.
Di tempat yang lain Draka yang berlari ketakutan karena dikejar oleh para orc, menghanyutkan bayinya ke sungai agar tidak celaka. Melihat orc yang tidak jauh darinya Draka pun langsung melompat menyerang orc tersebut, namun ia tertusuk oleh senjata orc itu dan Draka pun tewas. Sementara itu di markas Horde, Gul'dan dan para Horde sudah berkumpul untuk bersiap melawan pasukan Stormwind. Saat itu juga Durotan menantang Gul'dan untuk duel dengan adab orc yang disebut Mag'Gora, yaitu duel orc 1 lawan 1. Gul'dan pun menerimanya dan melepaskan jubahnya dan memulai duel. Gul'dan pun kewalahan melawan Durotan. Gul'dan pun melakukan kecurangan. Ia menggunakan sihir untuk mengalahkan Durotan. Gul'dan juga menggunakan sihir Veil saat Durotan sedang sekarat. Ia menyerap energi kehidupan Durotan hingga Durotan pun tewas. Melihat temannya tewas, Orgrim mengatakan kepada seluruh Horde bahwa Gul'dan tak pantas sebagai pemimpin. Para orc pun terdiam. Mendengar hal itu, Gul'dan pun tersinggung dan marah. Ia menyerap energi kehidupan dari 3 orc dan menyalurkan energi tersebut kepada Blackhan agar Blackhan terlihat lebih kuat dari orc yang lainnya. Di tempat yang lain Khadgar dan Lothar tiba di Karasahan. Mereka berdua kemudian ke ruangan Medivh. Di sana mereka melihat Medivh sedang membaca sebuah mantra, yang mana mantra itu adalah kunci untuk membuka portal. Medivh pun mengetahui kedatangan mereka. Kemudian Medivh menyalurkan sihirnya kepada patung robot dan itu membuat patung tersebut tidur. Di sisi yang lain Raja Urin dan prajuritnya tiba di markas para Horde. Ia pun memerintahkan para prajurit untuk segera menyerang. Dan peperangan pun terjadi. Di tengah peperangan, Gul'dan pun memanfaatkan situasi. Ia menyerap energi kehidupan dari para budak untuk membuka portal. Kini jumlah orc bertambah banyak dan itu membuat pasukan Urin kewalahan. Di tempat yang lain Lothar dan Khadgar yang masih berurusan dengan Medivh. Lothar berusaha untuk membunuh Medivh dengan menaiki patung robot. Namun Medivh menggunakan sihirnya untuk menyerang Lothar dan membuat patung robot patah dan Lothar pun terlempar. Kemudian Khadgar meminta Lothar untuk mengarahkan Medivh ke arah kolam. Dan Khadgar sendiri akan memindahkan patung robot ke kolam untuk menenggelamkan Medivh. Lothar pun berhasil memancing Medivh untuk masuk ke dalam kolam. Dan Medivh pun berubah menjadi makhluk setengah setan. Bersamaan dengan itu Khadgar pun melemparkan patung tepat di atas kepala Medivh dan itu membuat Medivh tenggelam ke dasar kolam dan tidak bisa bergerak lagi. Khadgar pun masuk ke dalam kolam dan menyingkirkan sihir Veil dari Medivh dengan membaca mantra yang diajarkan oleh Alodi. Khadgar pun berhasil menyingkirkan sihir Veil itu dari Medivh dan itu membuat portal ke dunia Draenor tertutup. Medivh pun kembali sadar, namun kondisinya sangat buruk akibat tertindih patung. Lothar pun memutuskan untuk pergi berperang dengan menaiki seekor burung raksasa. Medivh yang sekarat membaca mantra untuk membuka portal ke kerajaan Urin agar para budak dapat menuju ke sana. Melihat portal tersebut Raja Urin pun memerintahkan prajuritnya untuk membebaskan budak dan membawa mereka ke kerajaannya. Namun portal tersebut tidak bertahan lama karena Medivh telah tewas. Blackhan yang memiliki kekuatan super berupaya untuk membunuh Raja Urin. Namun Raja Urin menyuruh Garona untuk membunuhnya lebih dulu dengan menggunakan belati, dengan begitu Garona akan mendapatkan kehormatan dan memungkinkan peperangan ini berakhir. Garona pun menuruti perintah Raja Urin. Ia pun menancapkan belati ke arah leher Raja Urin. Garona pun dibawa ke hadapan Gul'dan. Ia mendapatkan kehormatan dari Gul'dan. Di waktu yang sama Lothar pun datang. Ia ingin menjemput sang raja. Namun Lothar menemukan sang raja telah tewas dengan belati Garona tertancap di lehernya. Lothar pun membawa jasad Urin dengan menaiki burung raksasa. Namun hal itu dicegah oleh para orc. Burung raksasa itu pun jatuh dan Lothar terlempar ke tanah. Di saat itu juga Blackhan menantang Lothar untuk duel Mag'Gora. Lothar pun menerima tantangan itu karena ia masih dendam atas kematian anaknya. Dengan sekali tebas Blackhan pun tumbang. Karena Lothar menang atas duel tersebut, ia dibiarkan pergi oleh para orc. Gul'dan yang tak terima hal itu berupaya mencegah Lothar. Namun Lothar lebih dulu pergi dengan membawa jasad Raja Urin. Orgrim tampak menghampiri jasad Durotan. Ia mengambil taring Durotan. Ia berencana akan memberikan taring tersebut bila mana ia bertemu dengan anak Durotan yang bernama Goel. Setelah peperangan selesai Khadgar menemui Lothar di ruangannya.
Lothar menunjukkan kepada Khadgar belati milik Garona yang tertancap di leher Raja Urin. Ia menduga bahwa Garona telah berkhianat. Khadgar pun mengatakan mungkin ada alasan tertentu Garona melakukan hal itu. Esok harinya sang ratu dan anggota kerajaan lainnya melakukan pemakaman untuk Raja Urin sekaligus mengumumkan bahwa Lothar sebagai pengganti raja. Dengan ditemukannya Goel oleh seorang warga saat hanyut di sungai maka cerita pun berakhir. Tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.